Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Akbar dengan NIM 250111123 dari program studi ilmu komputer semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan materi sistem operasi. Pada video kali ini kita akan membahas 3 komponen penting dalam sistem operasi, yaitu manajemen memori, manajemen output input-output, dan sistem berkas atau file system. Ketiga komponen ini bekerja sama agar komputer dapat menjalankan program, menyimpan data, dan berkomunikasi dengan perangkat keras secara efisien. Tanpa manajemen memori, input atau output, dan sistem berkas yang baik, komputer tidak bisa menjalankan banyak program sekaligus, tidak bisa membaca atau menulis data dan penyimpanan, dan bisa mengalami crash atau kehilangan data. Kita mulai dari pertama, manajemen memori. Manajemen memori adalah sistem operasi yang bertugas untuk mengatur penggunaan memori atau RAM oleh berbagai proses yang berjalan di komputer. Tujuannya adalah memastikan setiap proses mendapatkan ruang memori yang cukup, mencegah proses saling mengganggu, dan memanfaatkan memori seefisien mungkin. Manajemen memori memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, melacak status memori, yaitu mengetahui bagian mana yang terpakai dan mana yang masih kosong. Yang kedua, melakukan alokasi dan dialokasi memori, yaitu memberi ruang saat proses dibuat dan melepas ruang saat proses selesai. Yang ketiga, proteksi memori, yaitu satu, memproses akses memori milik proses lain. Dan keempat, swapping, yaitu memindahkan proses antara RAM dan menyimpan sekunder pada RAM penuh. Ada beberapa teknik dalam manajemen memori. Yang pertama adalah parsitis, statis, dan dinamis. Memori dibagi menjadi beberapa parsitis statis ukuran sejak awal, sedangkan parsitis dinamis ukuran menyesuaikan kebutuhan proses. Teknik kedua adalah fogging. Memori dibagi menjadi blok-blok ukuran tetap yang disebut RAM, dan program dibagi menjadi blok-blok berukuran sama yang disebut file atau file. Sistem operasi memetakan file atau file ke RAM menggunakan file tabel. Keuntungannya, memori tidak perlu tersusun berurutan atau kontinus, sehingga mengurangi fragmentasi eksternal. Teknik ketiga adalah segmentasi. Program dibagi berdasarkan unit logis seperti segmen kode, data, dan stack. Berbeda dengan fogging yang ukurannya tetap. Ukuran berbagai varian sesuai kebutuhan program. Teknik keempat adalah virtual memory. Virtual memory memungkinkan sistem menjalankan program yang berukuran lebih besar daripada RAM fisik dengan cara menyimpan sebagai data di disk yang disebut swap atau space atau file, dan memindahkannya ke RAM hanya saat dibutuhkan. Konsep ini disebut dengan domain fogging. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu manajemen input-output. Manajemen input-output adalah komponen sistem operasi yang mengatur komunikasi antara komputer dan perangkat keras eksternal seperti keyboard, mouse, printer, hard disk, dan perangkat jaringan. Dalam manajemen input-output terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama,
perangkat input-output, yaitu perangkat fisik seperti disk, printer, dan keyboard. Yang kedua, device controller, yaitu komponen elektronik yang menjadi jembatan antara perangkat dan sistem, mengatur operasi perangkat tersebut. Dan yang ketiga, device driver, yaitu perangkat lunak yang menerjemahkan perintah sistem operasi menjadi instruksi yang dipahami oleh berbagai perangkat keras tertentu. Jadi urutannya, aplikasi memberi perintah ke sistem operasi memanggil device driver berkomunikasi dengan device controller, dan device controller mengendalikan perangkat fisiknya. Nah, ada 3 teknik utama dalam transfer data input atau dalam transfer data input output. Yang pertama adalah polling atau input-output terprogram. CPU secara terus-menerus memeriksa status perangkat untuk mengetahui apakah perangkat sudah siap. Cara ini sederhana, tapi boros waktu CPU karena CPU harus terus-menerus menunggu. Teknik kedua adalah interform define. Input-output perangkat ini akan mengirim sinyal interform ke CPU saat sudah siap atau selesai proses data. CPU bisa mengerjakan tugas lain sambil menunggu, lalu berhenti sejenak saat interform diterima. Ini lebih efisien dibanding polling. Teknik ketiga adalah direct memory access atau DMA. Data diproses langsung antara perangkat input-output ke memori utama tanpa melalui CPU secara terus-menerus. CPU hanya memberi instruksi awal, lalu DMA controller yang menangani transfer data, sehingga CPU bebas mengerjakan proses lain. Ini metode paling efisien untuk transfer data besar, selain misalnya dari hard disk ke hard disk. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu sistem berkas atau file system. Sistem berkas atau file system adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan mengolah data pada media seperti hard disk dan SSD dalam bentuk file, directory, atau folder. Dapat konsep dasar dalam sistem berkas. File adalah kumpulan informasi atau data diberi nama dan disimpan di media penyimpanan. Directory atau folder adalah struktur yang mengelompokkan file atau terorganisir, biasanya terbentuk hierarki atau tree. Dan setiap file memiliki atribut seperti nama, ukuran, tipe, waktu pembuatan, dan hak akses atau permission. Ada 3 metode alokasi file ke blok-blok penyimpanan. Yang pertama, alokasi berurutan atau continuous allocation. File di dalam blok-blok berurutan di disk. Kelebihannya akses cepat, tapi rawan fragmentasi eksternal dan sulit berkembang jika file bertambah besar. Yang kedua, alokasi berantai atau linked allocation. Setiap blok file menyimpan pointer yang menunjuk ke blok berikut. Tidak perlu ruang berurutan, tapi akses acak atau random. Akses random yang menjadi lambat karena harus menelusuri blok satu persatu. Yang ketiga, alokasi interdex atau indexed allocation. Menggunakan satu blok khusus yang disebut index block berisi kumpulan pointer ke semua blok pada data milik file tersebut. Metode ini mendukung akses acak dengan baik dan menjadikan dasar pada sistem memori modern seperti Unix atau Linux, disebut indon. Selain alokasi file, sistem operasi juga perlu mengolah ruang kosong pada media penyimpanan.
ada dua teknik umum digunakan. Yang pertama bit vektor atau bitmap, di mana setiap blok direpresentasikan 1 bit, 0 seperti kosong dan 1 seperti terpakai dua list, di mana blok-blok kosong disebut dalam bentuk daftar berantai. Beberapa contoh sistem berkas yang umum digunakan adalah FAT32 dan NTFS dan Windows X pada Linux atau APPS pada macOS. Sebagai kesimpulan, manajemen memori mengatur RAM agar proses berjalan efisien dan aman. Manajemen output menjembatani komunikasi antara sistem dan perangkat keras melalui teknik polling, interval, dan DMA. Sedangkan sistem berkas mengatur bagaimana data disimpan, diorganisir, dan diakses di penyimpanan. Ketiga adalah fondasi penting yang membuat sistem operasi dapat berjalan dengan stabil dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk dipahami konsep dasar sistem operasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.